Maka berdasarkan pada kasus-kasus lain yang coba saya memberikan perspektif majelis, akan bisa saya temukan sesungguhnya secara konkret komunikasinya seperti apa kalimatnya, pada jam berapa, menit jam berapa, detik jam berapa. Namun saya majelis, terkait kalimat di halaman 65 tersebut yang konon merupakan komunikasi elektronik, di dalam berkas tidak ada hasil ekstraksi data tersebut. Sehingga izinkan saya sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, saya hanya mencoba konsekuen dengan khazanah keilmuan yang saya miliki yang sudah barang tentu terbatas, bahwa sepanjang sebuah keterangan disusun dengan mengandalkan daya ingat, ada interpretasi isi dan segala macamnya, dan tidak didukung oleh bukti-bukti saintifik, maka saya memilih untuk tetap sanksi akan keakuratan kalimat di halaman 65 tersebut. Pada saat sama yang majelis, pada saat yang sama, ketika saya mencari di dalam berkas tentang bukti ekstraksi data, saya temukan ada bukti ekstraksi data. Saya tidak tahu apakah Ibu Titi masih menyimpan atau tidak bukti ekstraksi data tersebut. Boleh saya lihat supaya kondisi psikologis para tersangka dan kondisi psikologis para korban lewat komunikasi mereka via gawai yang sudah diekstraksi oleh otoritas penegakan hukum. Perkiraan saya oleh Polda Jabar, perkiraan, tapi tolong saya koreksi sekiranya saya salah. Kembali ke halaman 65. Ketika saya membaca konon SMS tersebut, saya cari di berkas ini, saya temukan ada satu bagian dokumen yang judulnya saya baca itu. Sebagai majelis melalui ekstraksi data ini. Tetapi apa mengurangi rasa hormat? Ini halaman lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, majelis, saya tidak menemukan adanya komunikasi yang isinya seperti ini. Dokumen terkait dengan ekstraksi data ini yang saya lihat adalah kebanyakan angka-angka tanpa memuat informasi tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, dan detik keberapa. Itu tidak saya temukan, nyaris tidak saya temukan, hanya sedikit sekali sih. Hanya sedikit sekali. Pun komunikasi yang konon ada di halaman 65 tidak saya temukan pada berkas ini. Atas dasar itu majelis, saya mencoba konsekuen saja dengan perspektif teoritis yang sejak awal saya temukan di ruang yang mulia ini. Ketika keterangan disampaikan, diketik dan seterusnya dengan mengandalkan pada daya ingat manusia yang tidak disertai dengan bukti-bukti saintifik, maka izinkan saya untuk sanksi atas akuratan informasi terkait di halaman 65 tersebut. Izinkan saya sanksi. Demikian pula majelis, tadi sebetulnya sudah saya sampaikan terkait dengan pertanyaan saudara penasihat hukum tentang waktu ketika saksi Lidi dan saksi Mega dikabarkan berkomunikasi dengan korban almarhumah Vina di atas jam 22. Ya. Majelis kembali, saya tetap dalam skeptisisme terhadap keterangan UIG dan Mega. Saya tidak diskriminatif, saya tetap sanksi pada keakuratan informasi yang mereka berikan, karena informasi disampaikan oleh UIG dan Mega berdasarkan daya ingat mereka. Ada kemudian keterangan UIG dan Mega bisa diobjektifikasi, baik terkonfirmasi maupun terkoreksi, maka saya kembali buka berkas. Di dalam ekstraksi data ini ada tidak bukti komunikasi elektronik itu? Saya tidak menemukan rincian di sini yang memuat komunikasi sebagaimana yang dikatakan oleh William. Saya pun bertanya, kenapa
kemudian hasil ekstraksi data ini tidak komprehensif seperti yang saya bayangkan. Bahwa saya bayangkan semestinya ada hasil ekstraksi komunikasi via gawai yang dilakukan oleh korban. Semestinya ada hasil ekstraksi terkait isi komunikasi antara anak Sakatatal dengan pihak tadi yang disebut-sebut rencana pembunuhan itu. Saya tidak menemukan. Dengan kata lain, karena menurut saya ternyata ekstraksi data ini tidak utuh, maka praktis lagi-lagi berkas ini tampaknya disusun dengan mengandalkan terutama sekali pada keterangan yang sekali lagi harus saya katakan dari sudut pandang psikologi forensik rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Adakah kemungkinan majelis bahwa ini merupakan sebuah ilustrasi nyata tentang temuan Conviction Integrity Unit itu tadi, yang seandainya dibuka secara utuh, tidak hanya teknis ekstraksinya. Kalau teknis ekstraksi praktis saya tidak paham, tapi saya butuhkan adalah informasi tentang siapa, dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Kalau bukti komunikasi elektronik itu dibuka, maka saya pikir saya cukup percaya diri untuk bisa membuat tafsiran psikologis baik itu para tersangka maupun terpidana, korban. Karena itu majelis, sekiranya dengan segala senang hati izinkan memberikan usulan, saya sungguh-sungguh berharap ekstraksi data yang serinci-rinci, yang memuat informasi tentang siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam, menit, detik keberapa, itu dibuka di ruang hukum majelis, sehingga proses penegakan hukum, proses pengungkapan fakta, proses persidangan baik pada kasus ini maupun pada kasus-kasus lainnya tidak lagi terlalu mengandalkan pada keterangan, tapi lebih mengandalkan pada bukti kerja. Adalah kecelakaan.